Halo semuanya, kita bertemu lagi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu multimedia. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Multimedia adalah sebuah media atau sarana yang di dalamnya merupakan gabungan dari elemen-elemen seperti teks, gambar, suara, video, animasi, dan navigasi untuk menyampaikan sebuah informasi secara digital. Multimedia banyak digunakan dalam dunia pendidikan dan bisnis seperti media pembelajaran, video company profile, produk profile, website, atau game. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, pasar produk multimedia semakin hari semakin meningkat. Terlebih dengan banyaknya muncul software multimedia yang memiliki fitur lengkap dan juga sangat mudah untuk digunakan. Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan akses internet menjadi faktor pendukung untuk mempermudah dalam mempublikasikan atau memasarkan produk-produk multimedia selain menggunakan media televisi. Nah, terus untuk fungsi dari multimedia itu, yang pertama ada untuk media informasi. Ini erat kaitannya dengan penyampaian informasi sehingga dalam penggunaannya lebih mengarah ke pendidikan dan pengenalan produk. Beberapa contoh fungsi dari multimedia ini seperti televisi, website, CD pembelajaran, company profile, dan lain sebagainya. Yang kedua, media untuk hiburan. Media ini juga banyak diminati oleh penggunanya dan banyak dipublikasikan baik di televisi maupun internet. Contohnya seperti film, animasi, musik, game, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja jenis-jenis multimedia? Yang pertama itu ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan produk multimedia di mana pengguna dapat mengoperasikan melalui navigasi yang disediakan dengan menggunakan mouse, keyboard, atau perangkat input lainnya. Contoh dari jenis multimedia ini seperti aplikasi game, CD interaktif, virtual reality, program aplikasi, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua ada multimedia linier. Jenis multimedia yang satu ini struktur yang berjalan lurus dan tidak dapat dikontrol oleh pengguna. Produk multimedia jenis ini sangat umum di masyarakat, seperti contohnya adalah siaran televisi, film, musik, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada multimedia hiperaktif. Jenis produk ini yang memiliki kontrol navigasi yang lebih kompleks sehingga pengguna dapat mengoperasikannya dengan lebih leluasa dibanding jenis multimedia interaktif. Contohnya seperti website atau game online. Lalu yang terakhir ada multimedia kids. Multimedia ini merupakan multimedia yang terdiri dari beberapa jenis media dan dikemas dalam satu topik, sehingga untuk mengoperasikannya membutuhkan perangkat lain selain komputer, misalnya CD-ROM, kaset, audio, gambar statis, dan lain sebagainya. Lalu pembangunan multimedia itu terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, pengonsepan, pendesainan, pengumpulan materi, pembuatan, pengujian, dan yang terakhir pendistribusian. Nah, lalu selanjutnya ada Adobe Animate, yaitu salah satu tools untuk membuat multimedia itu sendiri. Kita akan bahas sedikit tentang apa itu Adobe Animate dan di dalamnya ada apa aja gitu fitur-fiturnya. Adobe Animate yaitu program multimedia authoring dan animasi komputer yang dikembangkan oleh Adobe System. Nah,
Ini adalah tampilan awalnya dari aplikasi Adobe Animate itu sendiri. Animate biasanya sering digunakan untuk merancang grafis vektor dan animasi. Selain itu, Animate juga digunakan untuk mempublikasikan program televisi, video online, website, aplikasi web, aplikasi internet, atau video game. Animate juga menawarkan dukungan untuk grafis raster, rich text, audio, video embedding, dan scripting action script. Di tampilan awal ini berisi beberapa fitur pilihan untuk membuat project Animate. Kita bisa membuat project baru atau membuka project yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Yaitu terdapat fitur untuk pengenalan mengenai Adobe Animate itu sendiri. Jadi fiturnya di sini ada. Kalau misalnya kita belum kenal, untuk pengenalannya bisa langsung di sini. Lalu ini adalah tampilan dari tools yang tersedia di dalam aplikasi Adobe Animate. Kurang lebihnya ada 9 tools. Yang pertama yaitu menu. Ada di dalam menu ini merupakan panel pengaturan utama Adobe Animate. Pada menu terdapat beberapa submenu juga dengan pengaturan dan fungsi yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada workspace. Panel ini menampilkan project yang sedang kita buat. Nah, jadi misalkan kita membuat project, di sini akan ditampilkan. Nomor 3 ada layer atau stage, merupakan untuk menampilkan project yang sedang kita buat dan juga merupakan area untuk membuat desain atau animasi. Selanjutnya ada timeline. Timeline berisi layer atau frame yang berfungsi untuk mengontrol objek yang akan dianimasikan. Timeline berfungsi sebagai pengaturan urutan tampilan yang berdasarkan frame. Lalu ada layer. Layer adalah bagian yang memungkinkan kita untuk memberikan nama atau identitas yang berguna untuk memberikan efek pada tampilan yang dibuat. Selain itu, pengaturan layer panel dimaksudkan untuk memberikan tingkatan atau hierarki dari gambar yang sedang kita buat. Nah, layer di sini atau lapisan diumpamakan seperti tumpukan lembaran yang transparan. Seperti objek yang berada di layar paling atas akan menutupi objek yang berada di layar paling bawah. Nah, gunanya sendiri dari layar tersebut adalah untuk membuat animasi lebih dari satu dan juga untuk mengkoordinir elemen-elemen dalam suatu movie supaya tidak terjadi pengirisan objek antara yang satu dengan yang lainnya dan juga lebih cepat untuk menemukan objek dan lain-lain. Nomor 6-nya ada frame. Frame di sini yaitu berisi urutan dari frame animasi yang sedang kita buat atau yang akan kita buat. Frame digunakan untuk menentukan jeda atau tenggang waktu objek untuk beranimasi. Selanjutnya nomor 7 ada properties. Panel properties dapat digunakan untuk mengatur ukuran kanvas dan berbagai pengaturan lain. Isi panel properties akan berubah sesuai objek yang kita klik. Nah, sebagai contohnya seperti kita membuat sebuah kotak, kemudian kita mengklik objek kotak tersebut, maka panel properties akan memperlihatkan pengaturan dari objek yang kita buat tadi. Lalu untuk nomor 8 ada tools. Ini ada beberapa tools yang tersedia di dalam Adobe Animate, cukup banyak juga.
yang pasti mempunyai fungsi dan perbedaan masing-masing. Letaknya yang di garis kuning ini tuh kurang lebih ada 20 atau 25 tools itu. Nanti kita bisa coba sambil membuat animasi. Lalu yang terakhir, nomor 9, ada border panel. Itu berisi panel-panel lain dalam Adobe Animate yang bisa dieksplor dan dipelajari lebih lanjut. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti dari awal video sampai akhir video. Saya rasa untuk kesempatan kali ini dicukupkan sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.